Berarti dimulai dari bilangan yang terkecil. Terkecil berarti min 999, min 27, min 1, terus 45, 108, 109, 1903, yang terakhir 2025. Kira-kira nomor 4 bisa ya? Oke. Nomor 4 berarti jawabannya urutkan bilangan dari yang terbesar, berarti 2000. Terus setelah 2780, 100, min 80, min 450, min 650, dan min 2010. Oke, saya kira yang nomor 1 sampai 4 ini enggak ada kesulitannya, karena memang ini materi dasar dari bilangan, yaitu materi mengurutkan bilangan. Oke, lanjut. Yang kedua terkait dengan masih materi mengurutkan bilangan, tetapi di sini ada pernyataan. Nah, nanti ketika TKA itu bentuk soalnya ada 4. Ya. Yang pertama ada pilihan ganda kompleks, pilihan ganda atau PG. Yang kedua PGK. PGK itu pilihan ganda kompleks. Ini kalau di soal TKA bentuk pilihannya hanya seperti ini. Kotak angka I, terus kotak yang kedua I, kotak ketiga I3, kotak keempat I4. Jadi kalian bentuk soalnya tidak, bentuk pilihan gandanya bukan yang seperti ini, tapi yang model kotak-kotak atau checkbox. Itu namanya PGK, pilihan ganda kompleks. Setelah itu yang ketiga itu ada MCMA. Ya. Intinya MCMA itu adalah bentuk soal yang memuat nilai benar salah. Nah, ini kalau di SD dan SMP itu yang dikeluarkan di soal tes TKA itu hanya 3. Kalau yang keempat itu adanya di MA atau SMA, itu menjodohkan. Nah, jadi kita fokus di 1, 2, dan 3 karena menjodohkan itu nanti di materi SMA. Oke. Yang pertama, 0,5 lebih dari 0,25. Kira-kira di soal ini yang jawaban yang bernilai benar jawaban yang mana? Apakah I1, I2, I3, atau 4? Yuk, silakan. Mikaela, ada Fadlan, terus ada Farah. Oke. Jawabannya 1 dan 4. Oke, kita cek bareng-bareng. Beberapa sudah ngirim ya, jawabannya 1 dan 4. Sepertinya sepakat ini. Kita cek ya. 0,5 lebih dari 0,25 ini jelas, karena setengah sama 1/4. 0,5 itu setengah, yang satunya 1/4, jadi lebih besar. Oke. Yang kedua, cara ngetesnya, 1/3 dengan 1/4. Kalikan kedua ruas dengan angka 12, atau langsung biasanya kalau di sekolah itu kan diajari perkalian silang ya. Ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana, atau 4,3. Lebih besar yang mana? Oh, seperti ini. Berarti ini salah. Terus yang ketiga, 1,2 lebih besar 1,25.
satu setengah itu 1,5, berarti ini salah. Nah, berarti jawabannya benar 1 dan 4. Kalau model MCM apa model PGK ini nanti yang di checkbox itu 1 sama 4 itu. Jadi modelnya nggak pilihan ganda lagi tapi model checkbox. Oke, lanjut. Oke, jawabannya untuk yang nomor 1 yang atas. Silakan. Ini perkalian operasi aljabar biasa ini. Oke. Ya, jawaban ada yang menjawab D. Oke. Ada yang menjawab B dan ada yang menjawab C. Wah, B, C, D. Yang A malah nggak ada yang jawab. Oke. Kita cek bareng-bareng ya. Yang didahulukan, ingat, operasi aljabar, operasi aritmatika itu yang pertama itu adalah kalau ada kurung. Urutannya yang pertama kurung, yang kedua adalah pangkat atau akar, yang ketiga adalah kali atau bagi, yang keempat adalah tambah atau kurang. Nah, jadi kita sortir dulu mana yang didahulukan. Karena di soal ini ada kurung, maka yang didahulukan adalah perkalian. Ya, ini didahulukan. Minus 2 dikali 4. Ingat operasinya. Nah, kalau ada plus dikali plus, hasilnya plus. Kalau ada plus dikali min, hasilnya adalah min. Min kali plus, hasilnya adalah min. Min kali min, hasilnya adalah plus. Intinya perkalian dan pembagian itu kalau dia sejenis hasilnya positif, kalau berbeda dia hasilnya negatif. Oke. Minus 2 kali 4 adalah minus 8. Minus 8, ini 5 ditambah minus 8. Plus ketemu min. Ya. Plus ketemu minus. Nah, ini hasilnya adalah plus ketemu minus adalah minus. Berarti ini boleh ditulis 5 min 8. 5 min 8 artinya kamu punya 5 terus hutang 8. Berarti kamu masih punya hutang 3 atau minus 3. Nah, oke. Untuk yang kedua silakan. Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab D. Nah, ini sebagian besar D. Oke, kita tes bareng-bareng. Yang pertama kali didahulukan adalah karena ini kurungnya mengurung diri sendiri, maka untuk opsi yang pertama kurung ini tidak ada. Nah, jadi kita langsung berangkat di akar. Akar tidak ada, pangkat juga tidak ada. Berarti kita berangkat ke perkalian dan pembagian. Berarti yang bisa kita sortir itu 8 kali 5 dan nah ini 8 sama min 3. Oke, lanjut. Minus 20 ditambah 8 kali 5 adalah 40.
min 18 dibagi min 3. 18 dibagi min 3 adalah minus 6, sama dengan min 20 plus 40, min ketemu min jadinya plus 6 ya. Min 20 plus 46 adalah 26. Oke. Ya, oke. Jadi ada satu orang yang masih butuh perbaikan. Oke, lanjut. Nanti hasil ini akan saya share di grup ya. Oke. Bentuk desimal dari 73 dibagi 125. Yuk. Oke. Betul. Oke. Alhamdulillah semua jawaban betul ya. Jadi untuk menghitung ini, cara yang paling mudah itu jadikan ke per 1000. Untuk menjadi per 1000, maka yang bagian bawah cukup dikali dengan 8. Jadi 73 per 125 dikali 8, ini 8. Yang bawah jadi 1000, yang atas 73 kali 8 ya. Tiga kali 8 24. Tulis 4, nyimpen 2. 7 kali 8 56, ditambah 2 58. Berarti jawabannya 584 dibagi 1000 adalah 0,584. Oke. Lanjut yang bawah. Bila kita mempunyai 4 buah kartu 2, 3, 4, 5 dan akan dioperasikan sebagai berikut, nilai terbesar yang bisa dibuat adalah. Yuk silakan. Oke, sudah ada yang kirim. Oke, masuk. Oke, masuk, jawabannya berbeda. Oke. Satu orang yang jawab berbeda, jadi antara pilihan jawabannya masuk itu ada A dan D. Kuncinya ada di sini. Nilai terbesar berarti karena ini dalam bentuk pecahan, maka yang bagian bawah itu harus bilangan paling kecil. Bilangan paling kecil di sini adalah angka 2. Berarti di sini bisa dipastikan angka 2. Ya. Setelah itu, sisanya angka berapa ya? Kita masukkan aja. Bisa angka 3 di depan, 4 di depan, 5 di depan ya. Kita tes saja, misalkan angkanya 3 plus 4 per 2 kali 5. 3 ditambah 10 sama dengan 13 ya. Misalkan lagi yang kedua angka 4 di depan, mungkin enggak? Jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Pilihan ganda adalah angka bulat. Sedangkan di sini ini sudah pasti pecahan. Berarti tidak mungkin. Yang mungkin adalah yang di depan adalah angka 5. Kalau seperti ini, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi dari sini sudah ketahuan jawabannya adalah 3.
belas. Oke, lanjut. Yuk, kira-kira berapa itu suhu suhu freezer 1 jam setelah listrik menyala? Oke, ada yang sudah. Satu jawaban masuk. Oke, ada 2 orang yang sudah menjawab. Oke, 3 orang menjawab. Dan ketiga-tiganya jawabannya sama, yaitu -1. Kita tes bareng-bareng ya, kita cek bareng-bareng. Suhu di freezer mula-mula adalah -6 derajat. Kita tulisi mula-mula -6 derajat. Setelah listrik padam selama 4 jam, suhu naik 2 derajat setiap jam. Berarti selama 4 jam suhunya naik 8 derajat. Berarti plus 8 derajat. Oke. Lalu ketika listrik menyala, suhu turun lagi 3 derajat setiap jam. Nah, pertanyaannya, berapa suhu freezer 1 jam setelah listrik menyala? Berarti dia tinggal dioperasikan aja, -6 plus 8 minus 3, yaitu -1. Ya, jawabannya benar. Oke, jadi -8 -6 ditambah 8 adalah +2, plus 2 dikurang 3 adalah -1. Oke, lanjut. Yuk, kira-kira jawabannya yang mana? Seorang ayah memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ia ingin mewariskan uang tunai sebesar 360 juta kepada kedua anaknya. Dengan ketentuan anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dari anak perempuan. Berapakah jumlah warisan yang diterima oleh anak laki-laki? Oh ya, bentar ya, kita kembali ke yang tadi. Ada pertanyaan, kenapa kok ada muncul -3? Ada yang bisa menjawab? Ya, dari sini. Oke. Nah, itu benar, ada yang jawab ya. Jadi turun lagi 3 derajat. -3-nya dari sini. Ya, turun itu berarti dikurang. Nah, dikurang 3. Awalnya kan -6. Nah, awalnya -6. Terus naik 2 derajat setiap jam. Padahal ada 4 jam. Berarti naik 8 derajat atau ditambah 8 derajat. Turun berarti dikurang. Ya, sama ketika di sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang vertikal, nah ini adalah acuannya garis laut, garis pantai. Garis pantai. Semakin ke atas itu ketinggiannya adalah nilainya plus. Kalau semakin ke bawah itu kedalamannya minus.
Jadi kalau dia naik dia plus, kalau dia turun dia min atau dikurang. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan yang ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal ke-8 ya. Ini tadi sudah ada yang menjawab dan jawabannya benar. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ini? Oke. Oke, ada 3 orang menjawab. Semuanya jawabannya ke arah C. Oke. Yang biasanya teledor itu ada di sini. 2 kali lebih besar dari anak perempuan. Ini sering dialami oleh anak-anak, terutama anak saya. Itu kalau misalkan perbandingan, kadang perbandingannya langsung, tidak membaca soal atau kurang teliti ya. Padahal di sini ada keterangan laki-laki dibanding perempuan itu 2 kali lebih besar. Berarti laki-laki dibanding perempuan itu 2 banding 1. Nah, sehingga untuk laki-laki itu 2 bagian. Laki-laki adalah 2 bagian per jumlah. Jumlah itu kan 2 tambah 1 3 dikali 360.000. Coret-coret, 36 bagi 3 adalah 12, sehingga 2 dikali 12 adalah 24, ditambahi 0 sebanyak 4, jadi 240 juta ya. Ini nolnya kurang ini. Oke, lanjut soal ke-9. Yuk. Ketemu berapa itu jawabannya? Yuk, dicoba. Pak Ujang memiliki sebidang tanah. 1/4 bagian dari luasnya dibuat kolam ikan, 2/5 bagian dipasang keramik, dan sisanya ditanami rumput. Jika luas tanah yang ditanami rumput tersebut adalah 140 meter persegi, luas kolam ikan adalah titik. Berarti langkah pertama kita adalah mengurangi. Kalau tanah Pak Ujang itu utuh, berarti dia satu bagian. Ya, itu intinya. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya. Jadi kita harus mencari berapa bagian yang ditanami rumput.
Ada lagi yang sudah masuk? Oke. Ya, yang tanah yang ditanami rumput berarti dia adalah satu bagian tanah Pak Ujang dikurangi seperempat bagian yang dibuat kolam ikan dan dikurangi 2/5 bagian yang dipasang keramik. Dari sini kita kurangi seperti biasa, yaitu disamakan penyebut menjadi penyebut 20 ya. Berarti untuk satu bagian itu 20 dibagi 20. Untuk yang seperempat bagian berarti kan 20 bagi 4 5. 5 kali 1 5. Yang 2/5 20 bagi 5 4. 4 kali 2 8. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya 20 dikurang 5 dikurang 8 itu hasilnya adalah 7/20. Jadi 7/20 bagian itu luasnya adalah 140 meter persegi ya. 7/20 bagian itu sama dengan 140 meter persegi. Nah, ini bisa kita umpamakan, misalkan ini suatu variabel ya. Jadi kalau satu bagian berarti 140 dibagi 7/20 atau 140 dikali 20/7. Tinggal dicoret, coret 20 kali 20 adalah 400. Itu kalau satu bagian penuh. Sedangkan yang ditanyakan adalah kolam ikan. Nah, untuk kolam ikan itu kan seperempat bagian. Berarti seperempat dikali 400, yaitu 100 meter persegi. Oke. Yang sudah kirim jawabannya benar ya. Oke. Silakan dipahami, dicermati sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau misalkan kalian ada kesulitan, silakan manfaatkan grup yang sudah terbentuk. Insya Allah tetap saya pantau ya. Kalau misalkan ada kesulitan di luar soal-soal yang sudah dibagi, silakan diskusi, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal operasi. Dimana di soal ini sebenarnya gampang ya. Kalian cuma disuruh mencari nilai dari A kali B kali C. Ini digabungkan antara operasi bilangan dengan faktorisasi prima. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Silakan. Intinya kita cari faktorisasi prima dari 1176.
Adakah yang sudah ketemu? Masih ingat gak faktorisasi prima? Cara mencarinya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan menggunakan pohon faktor, ya. 1176. Jadi kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2, karena dia kelipatan 2. 1176 dibagi 2, ya. Ketemu berapa ini? 588. Ulangi, ya. Bagi 2. Ketemu? Oke, ya, ketemu 294. Dilanjut, karena ini masih bisa, ya dibagi 2 lagi, ya. Dibagi 2 147. Nah, 147 ini sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita cari bilangan prima yang lain yang bisa membagi 147, ya, yaitu dibagi. Kalau lihat aja di soal, oh selain angka 2 ada angka 3, berarti ini bagi 3. Bagi 3, 147 dibagi 3, 14 bagi 3 adalah 4, sisa 2, berarti 27 bagi 3 adalah 9, ya. Sudah selesai. 49 itu 7 kali 7, ya. Sehingga dari sini kita dapatkan faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2. Nah, sehingga tinggal dikalikan. Oke, ketemu jawabannya, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, A kali B kali C sama dengan 3 kali 1 kali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6. Oke. Beberapa yang kirim jawabannya benar. Ya, ada 4 orang yang kirim jawaban, semuanya benar. Oke, silakan dicermati. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Boleh lewat kolom chat atau langsung di grup juga tidak masalah, ya. Oke. Ini juga modelnya sama dengan yang tadi, yaitu memanfaatkan faktorisasi prima atau faktor persekutuan, ya. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2, 8 pangkat 2 ditambah 296, dan 36 dikali 3, 5. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Jadi kita harus
mencari masing-masing faktor, baru kita bisa menjawab soal tersebut. Yang sudah ketemu jawabannya bisa di-share. Ya, mungkin sekedar informasi saja. Soal TKA matematika itu jumlahnya ada yang mengatakan 20 dan ada yang mengatakan 25 soal, dimana semuanya itu diberikan waktu selama 1 jam. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah bagaimana kalian bisa menyiapkan perkiraan satu soal itu 2 menit atau maksimal 2,5 menit. Itu yang wajib kalian pahami. Karena apa? Berdasarkan pengalaman kelas 12 kemarin atau kelas 3 SMA, bahwasanya mereka lebih cenderung kehabisan waktu daripada tidak bisa menjawab. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ini soalnya model perpilihan ganda kompleks atau PGK. Jadi ada 2 yang harus dicek box atau dicentang. Adakah gambaran? Oke, ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu 33 kuadrat dikurangi 3 pangkat 2. Ya. Jadi kita kalikan aja 33 kuadrat atau 33 kali 33. Ini tak tulis saja ya. 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat itu kan 33 kuadrat itu nilainya adalah 1089 dikurangi 9 adalah 1080. Yang kedua, 8 kuadrat ditambah 296 tidak lain adalah 8 kuadrat itu 64 ditambah 296 atau berapa itu? 360 ya. Yang terakhir 36 kali 35. Dibiarkan aja biar enak mecahnya. Oke. Kalau kalian kesulitan karena angkanya besar, dipecah aja biar enak. Ya. Cara mecahnya gimana? 1080. Itu kan artinya 108 dikali 10. Nah, dipecah aja. Atau misalkan kalian kalian wis gak usah pecah-pecahan biar gak bingung, langsung pakai pohon faktor boleh. Nah, itu ya. 1080 misalkan kita pakai pohon faktor dibagi 2. Dibagi 2 itu 540.
bagi 2, 270 bagi 2, 135. 135 nggak bisa dibagi 2, misalkan dibagi, bentar, ini tak geser. 135 dibagi 3 ya, 45. 45 dibagi 3, 15 bagi 3, 5. Oke, untuk yang 1080 sudah. Sekarang yang lainnya, yaitu yang 360. Bentar, minta kecilkan dulu biar. Yang 360 berarti dibagi 2 adalah 180, dibagi 2 90, bagi 2 45, dibagi 3 15, bagi 3 5. Yang terakhir 36 dengan 35. 36 dengan 35 itu pembagi pengurainya itu 36 kan faktornya dituliskan ya. 36 itu kan 2, 18, 29, 33. Kalau 35 itu 5 dengan 7. Nah, dari sini aja bisa kita tuliskan ya masing-masing untuk pohon faktornya. Saya tulis di bawah. Yang tadi 1080 itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Oke, yang kedua 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kali 5. Kalau yang ketiga 36 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, 35 nya 5 kali 7. Yes. Dari sini terus kira-kira yang bersekutu yang mana di antara ketiga bilangan tersebut? Ya. Karena ini hubungannya dengan faktor persekutuan, maka yang perlu kalian ingat-ingat adalah 1. Cari bilangan yang sama pangkat terkecil atau di bawahnya. Jadi dari sini ketiga bilangan tersebut pasti akan mengandung angka 2, angka 3, dan angka 5. Nah, ini pasti di 3 bilangan tersebut akan bersekutu. Nah, tetapi bilangan ganda kan nggak ada, naikkan. Jadi ada 2 pangkat 2, ada 3, ada 5. Dari pilihan ganda ini sebenarnya sudah ketahuan mana yang salah, yaitu yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena ada angka 7. Kenapa salah? Karena angka 7 hanya dimiliki satu bilangan. Itu. Terus kembali lagi ke yang tadi ya. Setelah bersekutu di 2 pangkat 2, 3 dengan 5, ini pasti pangkat tertingginya hanya 2 karena di sini angka 2 pangkat 2. Jadi nggak mungkin dia akan mengandung 2 pangkat 3. Pasti kalau mengandung 2 pangkat 3, yang bawah tidak akan bersekutu ya. Begitupun untuk yang angka 3 pangkat. Jadi di sini pasti ada 2, 3 pangkat 2 dan 5, atau
2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jadi jawabannya yang C dan D. Oke, silahkan dicermati. Kalau sudah, bisa kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan di kolom komentar, bisa, atau chat, gak apa-apa. Oke, ini hasilnya untuk yang atas. Yang atas jawabannya. Oke, sudah ada yang masuk. Oke. Oke, ada yang masuk lagi. Oke. Oke, ada 3 orang yang masuk dan jawabannya ketiganya adalah sama ya, 4,35. Kita cek apakah benar. Nah, ini jawabannya ya. Kita cek 1,7 kuadrat. Ya, kalian pasti ingat 7 kuadrat. Kok 7? 17 kuadrat. Nah, berapa 17 kuadrat? Yuk, coba silakan. 17 kuadrat berapa yuk? 17 kuadrat adalah 289 ya. 289. Karena ini 1,7, itu kan satu angka di belakang koma, dikuadratkan. Jadi ada 2 angka di belakang koma, yaitu 2,89 dikurang 0,8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. Berarti 0,8 kuadrat adalah 0,64 plus akarnya 4,41. 441 di akar itu 21. Nah, sehingga ini 2,1. Kita tinggal dijumlahkan aja ya. Ini dengan ini adalah 2,25 ditambah 2,1, yaitu 4,35. Oke, lanjut yang bawah. Hasil dari 2/3 ditambah 4/5 dibagi 2/3 dikurangi 4/5. Yuk silahkan. Yuk ketemunya. Oke, sudah ada yang masuk. Oke. Ya. 2 orang yang masuk jawabannya sama.
Oke, kita bahas ya. Jadi ini harus diselesaikan satu persatu, yaitu di atas selesaikan dulu, yang bawah juga diselesaikan dulu, baru setelah selesai, karena itu bentuknya pembagian, maka menggunakan pembagian dari pecahan. Ya, kita buat penyebutnya itu KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Oke, di sini 15 plus 15. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Yang belakang 15 bagi 5 adalah 3, kali 4 adalah 12. Kebetulan angkanya sama, ya tinggal ditulis. Oke, ya. 10 ditambah 12 adalah 22 per 15. Yang bawah 10 dikurang 12 adalah min 2 per 15. Nah, untuk menyelesaikan konsep ini kita gunakan konsep pembagian pecahan, yaitu suatu pecahan dibagi oleh pecahan akan berubah menjadi perkalian kalau dibalik. Jadi ini boleh dituliskan 22 per 15 dikali dengan 15 per min 2. Tinggal dicoret, 15 nya dicoret, 22 dibagi minus 2 adalah min 11. Oke, jawabannya benar ya. Ada 3 orang, jawabannya benar. Oke. Yuk, silakan dilanjut untuk soal ke-13 atau halaman ke-13. Oke. Soal ke-13 ini saya ambil langsung dari web resminya TKA Pusmendik ya. Nanti di grup akan saya kirim link untuk simulasi TKA, silakan yang pengen coba-coba di situ. Soalnya random dan ada beberapa di situ. Yuk, kira-kira jawabannya yang mana ini? Oke, sudah ada yang masuk jawabannya? Dua orang masuk. Oke, dua orang jawabannya sama kebetulan. Kita cek ya, apakah itu merupakan jawabannya ataukah ada jawaban yang lain. Oke, 3 orang jawabannya sama. Oke, berarti mufakat ini jawabannya yang C. Oke, kita cek. Pada kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 213/4 dan 231/4 untuk dibagikan kepada warga. Berarti kita harus mencari jumlah total untuk sumbangan terigu ya, yaitu jumlah totalnya 213/4 ditambah 231/4. Ini bisa kita jumlahkan yang bulat ya, 21 tambah 23 yaitu 44. Terus yang pecahan kita jumlahkan 3/4 ditambah 1/4 yaitu 1 ya. 44 tambah 1 adalah 45.
Oke, setelah ketemu 45, padahal setiap warga menerima 2,5 kilogram, maka banyak warga itu yang menerima 45 kilogram dibagi dengan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram itu kalau kita jadikan pecahan biasa, itu kan 5/2. Nah, kita manfaatkan. Jadi sifatnya kalau ada pembagian dengan pecahan, jadi perkalian kalau dibalik. Berarti ini boleh dituliskan 45 dikali dengan 2/5. Silahkan dicoret. Coret. Ini 9. 9 dikali 2 adalah 18 orang. Oke, jawabannya semua benar. Ada 3 orang, ada 4 orang yang menjawab. Oke, kita lanjut. Soal perbandingan. Perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3/5. Jumlah uang mereka 400.000. Selisih uang keduanya adalah, yuk, berapa ini? Oke, sudah ada yang menjawab. Jawabannya ya benar. 2 orang benar, 3 orang benar, 4 orang benar. Oke. Dan jawabannya semuanya mengarah ke pilihan B. Kita cek bareng-bareng ya. Coba dilihat. Ada kata-kata jumlah uang mereka. Nah, jumlah ya. Berarti di sini tinggal dijumlah berapa? 3 tambah 5 adalah 8. Jadi ada 8 bagian. Terus yang kedua, ditanyakan selisih. Nah, selisih berarti dikurang ya. 5 dengan 3 selisihnya adalah 2. Jadi selisih sama dengan 5 dikurang 3 berarti 2 ya. 2/8 dikali 400.000. Coret-coret. 400 dibagi 8 adalah 50 ya. 2 kali 50 adalah 100.000. Oke, benar jawabannya ya. Oke, lanjut. Kalau terlalu cepat kalian ngomong, nanti bisa kita turunkan temponya. Kalau kurang cepat juga ngomong ya. Oke, yang ke-15. Sebuah mesin di suatu pabrik mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah. Yuk, silakan. Oke, sudah ada yang masuk. Oke. Oke, benar ya. 3 orang jawab benar. Oke. Oke, sudah 3 orang jawab benar dan semuanya mengarah ke jawaban yang B, yaitu 20. Soal ini
adalah soal perbandingan senilai, ya. Kalau di matematika kelas 7 itu namanya perbandingan senilai. Nah, di mana nilainya semakin besar, maka perbandingannya juga semakin besar. Ya, cirinya kalau ada dua hal yang dibandingkan, yang satu nilainya semakin besar, maka yang lain juga semakin besar. Itu namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, satu sisi semakin kecil, sisi yang lain semakin besar. Oke, kita tuliskan 14 botol, waktunya 84 detik. Kalau 2 menit itu berarti yang kita acu adalah detik, karena di soal itu pakai detik. 1 menit 60 detik, berarti kalau 2 menit adalah 120 detik, ya. Misalkan di sini X. Nah, maka perbandingannya langsung saja 14 per X sama dengan 84 dibagi 120. Cuma seperti ini aja, ya. Atau dari sini kita bisa mencari X. X sama dengan, bagaimana caranya? Tinggal diproses, ya. Prosesnya gampang. Yang pertama, misalkan ini kita kalikan silang dulu. Ini kalikan ke sana, kalikan ke sana. Berarti 84 kali X sama dengan 14 dikali 120. Atau X sama dengan 14 dikali 120 dibagi 84. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dihitung, ya. 14 dengan 84 disederhanakan. Kedua ruas dibagi 14, ya. 14 dibagi 14 adalah 1. 84 dibagi 14 adalah 6. 120 dibagi 6 tidak lain adalah 20 botol, ya. Jadi jawabannya benar, yaitu B, 20 botol. Oke, lanjut. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, silakan. Oke, ada satu orang yang sudah jawab, 2 orang. Oke, jawabannya berbeda, ya. Oke. Oke. 3 orang menjawab sama jawabannya, ya, yaitu angka 6 hari. 3 orang. Oke, kita cek bareng-bareng. Sebuah asrama memiliki penghuni sebanyak 30 orang. Persediaan makanan yang ada diperkirakan akan habis 8 hari. Karena ada tambahan 10 orang penghuni, maka persediaan makanan akan habis dalam berapa hari? Nah, logikanya seperti ini, ya. Soal ini sebenarnya tanpa dihitung pun kalian sudah bisa nebak. Dari mana? Dari kita gunakan logika.
Kalau ada 30 orang 8 hari, padahal ada tambahan 10 orang, berarti orangnya semakin banyak. Jadi kemungkinannya makanannya akan lebih cepat habis. Nah, kalau awalnya ada 8 hari, maka sudah pasti dia akan kurang dari 8 hari. Di pilihan ganda itu hanya ada 6 hari. Berarti jawabannya yang A. Itu kalau berdasarkan logika kita. Tetapi karena matematika itu adalah ilmu hitung, kita harus bisa menghitung. Oke, kita hitung aja 30 hari, 30 orang, ada 8 hari. Kalau tambahan 10 orang berarti kan 30 plus 10 orang. Nah, kira-kira berapa hari? Atau ini bisa kita tuliskan 30 dengan 8, yang satunya 40 dengan X. Di satu sisi semakin besar, ini semakin besar, tetapi yang belakang semakin kecil. Karena apa? Kalau makanan itu dihabiskan oleh 40 orang, dia akan lebih cepat habis daripada dihabiskan 30 orang, ya. Sehingga ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai tinggal ditulis saja 30 per 40 sama dengan baliklah yang sisi kanan, ya, yaitu X per 8. Sudah selesai, tinggal dikalikan aja. Berarti dari sini X-nya sama dengan 8, kalikan ke sana ya. 3 per 4 dikali 8. Coret-coret. 3 kali 2 adalah 6. Jadi jawabannya 6 hari. Oke, kita lanjut. Yuk, ketemu berapa itu? Ya, ada satu orang sudah kirim. Oke. Ada lagi satu orang. Oke. Jawabannya sama. Oke, jawabannya juga sama. Ada 3 orang. Ada 4 orang, ya. Yes. Dan semuanya itu mengarah di jawaban yang A. Oke. Kita cek bareng-bareng. Dari kata-kata jumlah, ya, jumlah seluruh roti. Nanti kalau kalian dapat soal TKA itu nggak perlu soal dibaca semua, enggak, tapi cari inti dari soal. Jadi pola berpikirnya, kalian baca dulu perintahnya, baru baca soal. Itu intinya. Karena kita nanti nggak nutut kalau misalkan baca soal, apalagi soalnya nanti di bagian materi geometri atau bangun datar, dan materi yang satunya itu yang materi peluang. Nah, itu nanti pasti soalnya akan panjang-panjang,
Ya, jadi intinya lihat perintahnya baru baca soal. Oke. Banyak roti isi coklat. Isi coklat itu 3 bagian. Berarti roti isi coklat, coklat 3 per jumlah ya. Jumlah itu berarti 3 tambah 5, terus dikali 64. Coret-coret, 3 kali 8 adalah 24. Oke, lanjut. Soal ini merupakan soal skala. Jadi skala proporsional ya. Skala pada peta itu satuannya adalah sentimeter. Jadi yang di sini ini satuannya sentimeter. Tidak ditulis. Tetapi wajib harus paham. Oke, jawabannya ada yang sudah kirim? Oke. Jawabannya 2 orang kirim. Jawabannya sama ya. Oke. Hmm. 3 orang jawabannya sama. Oke. Jadi yang perlu dipahami itu ingat-ingat lagi segitiganya. Ya. Jadi di sini posisi adalah JP. Jarak pada peta. Sebelah kiri itu skala, sebelah kanan itu jarak sebenarnya. Ya. Karena diketahui skalanya ada dan jarak peta ada, maka yang dicari adalah jarak sebenarnya. JS sama dengan, nah di sini kan posisi JS, berarti JP dibagi S. JP-nya berapa? 8. Skalanya berapa? Nah, biasanya kesalahan di sini. Biasanya yang teledor itu skalanya bukan 1/150.000, tapi kadang langsung ditulis di sini 150.000. Ini salah. Ya. Yang benar itu skalanya ditulis 1/150.000, atau boleh ditulis 8 dikali pembagian dengan pecahan bisa dibalik ya, menjadi perkalian, yaitu 150.000 per 1 ya. 8 kali 15 itu 120, ditambahi nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Ini satuannya senti. Senti ke kilo adalah, ya, senti ke kilo itu naik 5 langkah. Kadang ada yang masih bingung mencari tangganya ya. Jadi kita tuliskan ulang: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi tangganya ini biasanya ketinggalan. Oke, kita pindah ya.
Jadi senti ke kilo itu naiknya 5 kali 5 tangga, sehingga dibagi dengan 100.000. Oke, ini berarti dibagi 100.000, tinggal coret aja nolnya 5, berarti sisanya 12 kilometer jarak sebulan. Oke, satu lagi soal terakhir juga sama. Loh, ini ternyata sama ya soalnya, belum saya rubah ini. Ya wis, mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian ya, karena soal yang terakhir ternyata belum saya rubah. Itu harusnya soal yang terakhir itu penerapan mencari jarak peta. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi untuk TKA ya, nanti fokusnya kalian hanya di 4 komponen saja. Jadi nggak perlu melebar kemana-kemana, enggak, tapi cukup 4 komponen itu aja. Nanti eh, akan saya buatkan list-list materi yang akan keluar di TKA. Jadi seperti breakdown lah istilahnya, breakdown atau penjabaran materi-materi apa saja yang perlu disiapkan. Nah, sisanya itu nanti pemahaman materi dan latihan soal. Bagaimana cara kalian menghitung dengan cepat, itu yang paling utama. Nah, kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri untuk pembelajaran malam ini ya. Pembelajaran malam ini itu saya sangat bersyukur karena apa? Keaktifan kalian yang luar biasa, semangat kalian luar biasa, meskipun di tengah-tengah ujian-ujian, barangkali ada yang ujian PAS atau ujian sekolah ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan malam ini, akan kita sambung insya Allah di Selasa depan ya. Saya akhiri sekian, selamat malam, selamat beraktivitas, semoga kita semua dimudahkan dan diberi kelancaran. Terima kasih ya. Bisa meninggalkan room jika tidak ada pertanyaan ya.